Sobat Tintoys, ketemu lagi pada channel khusus Tintoys. Oh ya, sebelum kita melihat lebih lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ini bagi teman-teman sahabat Tintoys yang belum menekan tombol subscribe ya. Nah, kali ini saya akan coba memperbaiki sebuah tank buatan Jepang jenis M4 ya, Sherman ya, M4. Ini kondisinya off. Kebetulan saya ada dua, keduanya kondisinya off ya, masing-masing tidak lengkap ya. Jadi nanti kemungkinan besar kita akan kanibal ya, agar salah satu dari dua tank ini bisa beroperasi ya. Kita lihat tank yang ini dulu. Tank yang ini secara fisik ini bagus ya, tidak ada yang karat, karatnya cuma sedikit. Kaca-kaca lampu sudah tidak ada, kaca lampu bagian belakang ada, kemudian bagian bawah kita lihat roda bebasnya masih ada tapi tidak lengkap. Nah, rumah baterainya nggak ada, kosong. Jadi saya dapat mainan ini memang pada kondisi display seperti ini ya. Nah, yang kedua, nah yang saya peroleh ini lumayan lengkap, tapi sayangnya pada bagian bodi sudah banyak termakan karat. Mungkin nanti kita akan tuker top atau bagian atasnya ya. Kalau dilihat bagian bawahnya ini masih lengkap, rumah baterainya ada, roda bebasnya ada, lengkap, masih ada penutupnya ya. Beltnya juga ini ada ya, belum saya pasang, beltnya ada ya. Jadi nanti kita coba perbaiki kedua Tintoys ini agar salah satu di antara dua mainan ini bisa beroperasi seperti semula ya. Saya sebutkan beberapa kali bahwa mainan buatan Jepang jika kondisinya masih utuh itu 90% bisa diperbaiki ya. Asal kita lihat nanti di dalamnya kondisinya masih lengkap semua, kabel, motornya ada, gear-gearnya. Kalau gear-gearnya jarang sekali rusak karena semua terbuat dari logam, besi kaleng, dan bagian-bagian yang plastiknya sangat sedikit ya. Jadi memang sudah dibuat untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama mainan ini ya. Juga cukup berat ini mainan ya. Material dari Jepang tentu lebih baik ya, lebih bagus. Yuk kita lihat saat kita bongkar nanti. Yuk. Oke, kita coba bongkar nih ya. Saya kebetulan ada dua buah tank M4 ya, Sherman ya, buatan Jepang ini ya, buatan Jepang. Kebetulan keduanya ini tidak bisa beroperasi ya. Kita coba kanibal di antara kedua tank ini. Kalau dilihat dari tank yang pertama, ini rumah baterainya nggak ada ya. Setelah kita coba buka, cara bukanya itu dengan membongkar jepitnya ini ya. Sini memang tertutup, jadi ada seperti kuncinya di sini. Kita bisa buka, kemudian kita luruskan penjepit kalengnya. Di belakang juga sama ya, ada penutup seperti ini ya. Kita luruskan penjepitnya ini, kita luruskan, kita cabut. Kemudian bagian bawah, setiap penjepitnya ini kita luruskan dari yang tadi sudah dibengkokkan. Kalau sudah, ini bisa kita langsung buka. Nah, ini ternyata di dalamnya masih lengkap, tapi sudah karat nih. Ini sudah tidak lengkap nih. Jadi untuk tank M4 yang satu ini kita akan ambil bagian-bagian yang
yang lain ya. Kemudian kita lihat lagi yang satu, sama cara bukanya. Ini kunci yang di sini kita lepas. Setelah kita luruskan setiap penjepitnya, pada bagian belakang juga sama ya. Ini kita lepas ya. Setelah itu kita bisa meluruskan lagi bagian-bagian yang tadi dibengkokin di sini. Yang tadi sebagai penjepit kita buka ya. Kalau sudah, kita lepas bagian atasnya. Nah, bagian yang ini masih terlihat lengkap, masih ada karet ya, konektor-konektor lampunya masih ada semua ya. Ini hanya tinggal kita semprot aja dengan cairan ya, cairan penghilang karat. Ini biasanya bagian motornya aja yang macet ya, jadi kita putar-putar secara manual ya. Nah, ini tadi keras ini. Nah, ini sudah bisa ya. Biasanya mainan-mainan jadul ini tahun-tahun 70 60 ini fully mekanik semua, tidak ada elektroniknya sama sekali. Jadi ini rumah baterai, kemudian lampu dan motor ya, dinamo. Ya, dinamo digerakkan oleh baterai dan lampunya juga dari baterai. Untuk membuat lampu kedip dan piprop itu semuanya menggunakan sistem mekanis ya, dengan micro switch dan sebagainya. Sekarang kita coba ya, kita isi baterai ya. Kita masukkan baterai 3 buah ukuran yang besar ya. Kita coba hidupkan. Nah ya, macet masih. Kalau masih macet gini, kita lihat rumah baterainya dulu ya. Rumah baterainya tadi sempat hidup, berarti ini rumah baterainya kita coba bersihkan dulu. Kita ambil amplas, untuk membersihkan rumah baterainya ya. Ini kita bersihkan. Bahannya dari kuningan, jadi mudah sekali dibersihkan ya. Nah, sebelah sini nih kotor sekali ya, kita bisa bersihkan. Dan kita semprot sedikit ya, dan kita ambil kuas, kemudian kita bisa lap. Cari lap bersih, kita lap ya. Seperti ini. Sambil kita membersihkan yang lain. Udah, kalau sudah, kita bisa masukkan baterainya. Arah baterai positif dan negatifnya itu biasanya sudah ada gambarnya di dalam ya. Mana arah positif, mana arah negatifnya. Kemudian kita bersihkan juga saklarnya ini, semprot bagian saklarnya ya. Lalu kita goyang-goyang, terus belum hidup ya. Kita lihat mungkin motornya masih macet. Kita goyang-goyang motornya sampai, nah ini sampai kita putar tangan tuh semua mekanisnya bisa bergerak ya. Kita coba lagi. Nah masih macet-macet. Nah hidup ya. Nah, dan mekanismenya ini adalah pemutar untuk larasnya ya. Akhirnya bisa hidup lagi. Mainan yang sudah lama, di dalamnya sudah karat ya.
akhirnya bisa hidup lagi ya. Jadi jenis mainan ini penggeraknya menggunakan roda bebas di sini ya. Menggunakan roda bebas. Saya juga tidak menemukan ini bunyi-bunyinya ini. Harusnya ada fitur bunyinya ini ya. Kita coba tutupnya. Nah, ini sebenarnya yang mesinnya lengkap ini tutupnya bagian kepala, top atapnya ini sudah berkarat. Jadi saya ambil dari yang tank yang nggak ada rumah baterainya ya, yang sudah tidak lengkap. Nah, kita coba tuker, kita kanibal ya. Kita coba pasang ya, karena mesin di dalamnya itu sudah hidup ya. Kita siapkan dulu bagian-bagian yang digunakan sebagai pengunci. Jadi yang tadinya pengunci ini kita lurus-luruskan dulu dengan tang ya. Ini juga penguncinya. Nah, ini penguncinya kita ambil dulu. Kita gunakan tang untuk meluruskan pengunci-penguncinya ya. Penguncinya kita ambil dulu semua. Jadi untuk memasang kembali, perhatikan di sini penjepitnya kita harus luruskan dulu semua agar nanti bisa masuk pas ya. Di bagian bawah kita lihat ini penjepitnya, ini kita luruskan. Dan di sini juga. Ya, semua kita rapikan dulu. Ini sudah. Jadi ada 3 penjepit kanan, 3 penjepit kiri, 3 belakang, 3 depan ya. Jadi ada 12 penjepit. Ya, sekarang kita coba pasang. Yang perlu diperhatikan penjepit bawah dulu ya. Penjepit bawah ini harus masuk semua. Nah, ini sudah masuk. Kita bisa tekuk kembali penjepitnya menggunakan obeng. Obeng minus yang panjang ya. Ini karena ruangnya sempit sekali. Satu. Kita coba pakai tang kalau terjangkau ya. Nah, bisa menggunakan tang terjangkau. Kemudian bagian sebelah kanannya ini agak susah karena ruangnya sangat sempit ya. Ruangnya agak sempit. Dah, kita sudah dapat. Mudah-mudahan ini nyangkut ini larasnya. Bagian yang belakang ini bisa belakangan aja ya. Yang belakang ini bisa belakangan kita pasang. Nah. Kita nggak tahu larasnya muter nggak ini. Kalau bawahnya udah muter nih.
Jalan nih, rodanya udah bergerak tuh. Tinggal bagian larasnya ini tadi nyangkut enggak. Kita belum bersihkan tadi ya. Ini juga harusnya muter dia. Dan nah, kita sudah melihat ini sudah ada tanda-tanda kehidupan ini ya untuk tank ini. Kita akan coba bersihkan ininya ya. Kita matikan dulu ya. Ya, kita lepas kembali bagian kepalanya. Ini terlihat, oh, bagian kepala yang ini sudah tidak ada ininya ini. Ya. Ini harusnya dia ada logam. Ini sudah tidak ada ini. Ya. Mau tidak mau tetap kita akan pakai yang ini, kecuali bisa ditukar. Ya. Jadi kepalanya ini bisa ditukar enggak ini? Ya, biasanya bisa ini. Ya, kita harus copot dulu ini. Kita coba ini dulu. Kita bersihkan ya. Logamnya sudah banyak yang karat. Kita semprot sedikit. Kita lap ya. Jadi kalau membersihkan mainan-mainan tua seperti ini harus menyiapkan memang amplas ya, karena banyak bagian yang sudah berkarat. Jadi untuk megangnya aja ini harusnya menggunakan sarung tangan ini ya. Sarung tangannya sudah ada tapi saya tidak gunakan ya. Harusnya menggunakan sarung tangan agar terhindar dari karat-karat ya yang bisa membahayakan ya. Kita coba dulu sebelum kita pasang. Ini, oh, ini licin nih karetnya ya. Apa lepas? Dari pulinya kita lihat deh. Kita matikan dulu. Harusnya berputar nih. Kelihatannya dia lepas dari pulinya ini. Nah, ini udah, nah, udah nyambung lagi ya. Udah kembali lagi. Karetnya tadinya jatuh ya. Terlepas dari pulinya. Ya. Nah, itu dia muter lagi. Jadi untuk menyalakan lampu-lampu ada 12 lampu ini, itu bukan elektronik ya, bukannya flip-flop, tapi mekanis ya. Lampu yang berputar. Ya. Nanti perhatikan. Nah, lampunya berputar seperti itu ya. Nanti kita coba lihat ya. Kita coba dulu ini berhasil nggak. Kita pasang tutupnya. Kita pasang tutup bawah. Kita jepit yang bagian bawah aja dulu. Ini nah, udah ya. Kita tinggal kencengin. Semua kencenginnya dipelintir aja ini ya. Nah, udah. Bagian ininya aja dulu, ini bagian belakangan yang bagian yang ini belakangan. Ya, kita coba ya.
Nah, mulai berfungsi dia. Sayang lampu flip-flopnya itu yang pakai karet, nah, beltnya mungkin lepas lagi ya. Tapi larasnya udah bisa bergerak ya, udah bisa bergerak larasnya. Nah, inilah yang tadinya kondisi off sekarang sudah bisa beroperasi kembali ya. Oke. Nah, itulah Sobat Tintoys, langkah-langkah atau cara atau trik atau tips yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki mainan jadul ini ya. Jadi mainan jenis tank buatan Jepang M4 ya, ini tank jenis Sherman ya, tank Amerika ya. Jadi setelah kita bongkar tadi, ini nanti kita tinggal pasang, kita lihat hasilnya ya. Nah, ya. Oh, ini udah pasti jalan kalau udah seperti ini ya. Ini untuk muter larasnya udah bergerak. Bawahnya ini kalau udah muter gini udah pasti di lantai dia bisa bergerak ya. Oke, semoga tayangan ini mengedukasi bagi yang menonton video ini, juga bagi teman-teman sahabat Tintoys. Yuk, salam senyum Tombati.